aku tunggu banget kayak gitu. Ayo Bu Sri, jadikan. Selamat pagi Sobat Transformasi, salam sehat dan tetap semangat. Selamat datang di program Ngotak, Ngobrol, Data Keuangan bersama saya, Nur Imratun Salihat. Melalui program ini, kita akan menggali informasi seputar perkembangan data dalam rangka menyokong terwujudnya data culture di lingkungan Kementerian Keuangan. Dan pada episode perdana ini, selama 15 menit ke depan, kita akan membahas mengenai data analis dan perannya dalam mewujudkan pengambilan keputusan yang strategis. Dan untuk itu, kita sudah kedatangan tamu spesial yang datang dari seberang sana. Dia, sedikit bocoran nih, dia adalah salah satu orang yang turut mempopulerkan data analytics di Kementerian Keuangan, khususnya di unit kerjanya. Dan dia juga merupakan lulusan program Master of Data Science dari University of Melbourne. Langsung saja kita sambut data analis dari Direktorat Jenderal Pajak, Mbak Indah Permatasari. Halo, selamat pagi Mbak. Halo pagi Im, aduh meriah banget loh sambutannya, senang banget disambut kayak gitu tadi. Oke, Mbak, apa kabarnya hari ini? Oh baik banget, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya. Sehat. Mbak, nih banyak banget sobat transformasi yang pengen tahu nih, Mbak Indah ini sebenarnya selama ini penempatannya di mana, terus kesibukannya apa aja? Penempatannya selama ini nih. Jadi aku tuh angkatan 2010, masuk awal penempatan di Humas. Kebetulan terus-terusan di Humas sampai akhirnya aku mutusin untuk lanjut kuliah, master, dan balik 2019-2020 masuk penempatan di Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, masuk di seksi Sains Data. Gitu, sampai sekarang. Kalau kesibukannya Mbak nih? Nah, kesibukannya karena di seksi Sains Data ya pas banget, dan aku ngambil master juga Data Science. Jadi sehari-hari tuh masih di link sama data analisis gitu. Memang sih kita nggak support 100%, tapi paling nggak dengan budaya sekarang yang masih dari professional judgment, kita bisa dukung dari sisi datanya gitu, Im. Jadi apa yang orang-orang bisnis asumsikan, kita bisa buktikan secara data itu benar atau enggak, kayak gitu. Mostly masih kayak gitu sih, supporting based on data. Oke, menarik nih. Mbak, kalau background pendidikannya sendiri nih, Mbak Indah itu gimana sih background pendidikannya sampai bisa jadi data analis seperti sekarang? Aku S1 tuh ngambilnya statistik di IPB. Jadi mungkin dari awal pun memang passionku udah di bagian data analisis ya. Nah, statistik, kerjaan di Humas waktu itu masih berhubungan sama survei. Dari situ sempat juga bikin dashboard kecil-kecilan. Aku punya kayak ngebangkitin lagi passion aku untuk benar-benar jadi data analis. Aku ngambil data science untuk S2-nya. Nah, alhamdulillah juga sih memang untungnya si Kemenkyu dan DJP ya ini bisa memfasilitasi kebutuhan untuk data scientist gitu untuk berkarya. Jadi dibuatlah seksi sains data. Dari situ ya aku bisa jadi data analis gitu. Oke. Mbak, Bu Menteri pernah menyampaikan ya bahwa kita itu duduk di atas tumpukan data. Tapi kenyataannya data kita tuh belum dimanfaatkan secara maksimal gitu. Nah, tanggapan Mbak Indah gimana? Lu setuju banget, Bu. Iya, benar banget lah. Kita lihat aja pajak ya. Ini tumpukan data, tumpukan sebesar apa? Besar banget. Bayangin aja ada berapa juta wajib pajak se-Indonesia ini. Terus data transaksi wajib pajak, pelaporan mereka, pembayaran mereka, itu bisa datang setiap waktu. Bayangin itu udah seberapa besar ya. Dan data bukan hanya dari situ. Data tuh sekarang kita udah mulai combine macam-macam gitu. Dari internet pun kita ada, dari scan dokumen kita ada, bentuknya tuh udah nggak cuman data sekedar angka atau teks gitu loh. Ini udah bisa sampai image dan segala macam gitu. Memang jadi big data analytics ini jadi big data ya. Jadi big data tuh belum tentu bagus sampai kita memanfaatkannya. Bener banget, sekarang makin banyak data justru bisa jadi makin bingung gitu loh. Kita sendiri sebenarnya saya kadang ngerasa tersesat dalam pemanfaatan data. Jadi benar memang kita duduk di atas tumpukan data dan belum bisa memanfaatkannya dengan optimal gitu. Tapi terlepas dari itu, saya rasa sekarang kita udah mulai bisa mengurai sedikit demi sedikit ya. Maksudnya project data analytics di lingkungan Kementerian Keuangan itu didukung dengan bootcamp, terus ada juga komunitas data analytics yang bisa tiap reguler ya, tiap minggu kasih sharing tentang data analisis. Itu tuh
sedikit demi sedikit akan membangun culture data analytics gitu loh. Walaupun kita punya big data itu yang belum kita optimalkan pemanfaatannya, tapi kita udah mempersiapkan ke arah situ gitu. Sedikit demi sedikit pada satu waktu nanti kita semua udah bisa terbiasa dengan pengambilan keputusan berdasarkan data. Gitu sih kalau menurutku. Oke, berarti data itu aset, tapi yang lebih penting juga harus ada yang bisa mengolahnya dan mendefinisikannya jadi insight ya Mbak buat organisasi gitu. Iya, betul banget. Data is the new gold ya. Nah, ini juga mungkin aku jadi ingat pesan pertama aku dulu, dosenku dulu ya waktu di statistik itu, tugas kita apa sih? Tugas kita tuh buat data bunyi. Sampai sekarang itu masih relate banget ya. Kalau sekarang kan kita sering banget nyebut tugas kita apa? Itu bikin actionable insight gitu. Ya itulah yang kita harus perjuangkan sekarang gitu, membangun data culture. Oke, menarik sekali ya Mbak. Nah, kalau orang nih ingin menjadi data analis seperti Mbak Indah ini, sebenarnya skill apa aja sih yang dibutuhkan? Kalau nanya gitu mainstreamnya yang paling gampang searching. Kalau mungkin jangan data analysis, searchingnya data science, diagram Venn, itu pasti keluar banyak banget gambar diagram Venn. Di situ at least ada 3 lingkaran yang saling beririsan, statistik, computer science, sama business understanding. Dan menurut aku itu jawaban yang paling mudah dipahamin ya, dan memang benar adanya. Skill apa sih yang dibutuhin data analis? Harus meliputi at least ketiga itu gitu. Karena apa? Untuk jadi data analis kan kita harus ngerti data. Kita harus ngerti data itu karakteristiknya gimana, bentuk sebarannya bisa apa aja, cara penanganannya berdasarkan bentuknya itu seperti apa, gimana caranya mengambil kesimpulan dari data itu kita dapat dari statistik. Nah, si big data sendiri, big data ini nggak bisa di treatment dengan data-data kecil seperti yang saya dulu pelajari waktu statistik gitu. Mungkin dulu bisa pakai aplikasi yang tinggal klik aja, sekarang nggak bisa. Sekarang kita butuh pemahaman tentang big data infrastructure seperti apa gitu. Terus untuk coding sendiri, programmingnya udah harus heavy programming yang kita pahamin ya, karena untuk turn data into insight di big data tuh nggak semudah itu gitu. Memang banyak proses data pre-processing yang harus kita lakukan. Jadi kemampuan untuk terkait computer science itu memang perlu. Nah, terus untuk bikin data bunyi itu jangan sampai bunyinya juga salah, cuman ngambil kesimpulan dari data. Makanya di situ business understanding memang perlu banget gitu. Karena kita akan mengambil kesimpulan yang memang akan bisa diterima sama decision maker, orang-orang yang paham bisnis gitu. Oke Mbak, mungkin di antara sobat transformasi ini nih, banyak juga yang backgroundnya bukan dari IT. Nah, padahal kita punya anggapan nih bahwa data analis itu orang-orang IT gitu. Nah, gimana tanggapan Mbak terkait hal ini? Apakah bisa nih orang-orang yang bukan orang IT terus tiba-tiba jadi data scientist atau data analis? Saya juga bukan orang IT kok. Iya. Tergantung titik nolnya dari mana ya. Maksudnya kalau kita lihat tadi ya 3 ilmu besar tadi, statistik, computer science, IT ya, sama bisnis. Mulainya dari mana? Bisa dari nggak mana-mana, pelajarin salah satu, berkembang ke yang lainnya. Atau misalnya aku mulai dari statistik dulu deh. Aku awalnya statistik, aku juga nggak tahu tentang IT, aku nggak terlalu paham tentang pajak. Tapi aku belajar gitu loh. Waktu kemarin ngambil master data science itu, di situ aku lebih banyak belajar tentang computer science-nya, project-projectnya, benar-benar kayak nanganin data besar dengan programming untuk manipulasi data. Dari situ aku belajar gitu. Dan kesini setelah balik, aku ngelihat banyak banget teman-teman ya, apalagi dengan adanya komunitas data analytics ya di mana-mana, itu nggak harus punya background di programming atau IT atau statistik, asal passion aja mereka bisa belajar gitu loh. Siapa aja yang minat itu bisa belajar. Dan aku ngerasa di teman kantorku sendiri ya, aku bisa at least kayak mungkin nularin gitu loh, orang-orang yang mungkin mereka dari sisi bisnisnya awalnya mereka punya kepedulian ya, pengen melakukan sesuatu tapi belum tahu gimana gitu. Nah, dari situ setelah kita kenalkan misalnya apa sih, misalnya Python programming atau gimana visualisasi data, mereka bisa coba sendiri, akhirnya ya semuanya bisa jadi data analis gitu.
Oke, menarik tuh. Jadi kalau ada sobat transformasi ini yang masih ragu, backgroundnya bukan IT tapi pengen jadi data analis, itu sebenarnya masih terbuka banget kemungkinan asal kita mau belajar gitu ya, Mbak? Iya, sama kok, bukan IT. Oke, Mbak, selanjutnya nih, saya juga pengen tahu, kan selama ini kita udah tahu bahwa di Kementerian Keuangan, di Direktur Jenderal Pajak juga khususnya itu sudah banyak lah data scientist atau data analis gitu. Nah, sebenarnya peran apa sih yang diberikan buat organisasi? Untuk organisasi ya dari data science, ini kan kita masih dalam era apa sih, membangun budaya sih kalau menurut aku. Kita belum 100% bisa nge-lead decision ya. Nah, kalau proses sekarang itu, kalau yang berdasarkan pengalaman aku ya, kita masih support si orang-orang profesional ini. Jadi yang aku lakuin sendiri gimana, kerjaan aku sekarang kan bisa bantu buat risk mapping misalnya. Risk mapping itu dia punya subject matter expertnya, orang-orang yang memang paham banget di dunia bisnisnya. Apa yang bisa aku lakukan? Aku coba lihat data, aku lihat asumsi mereka apa sih, hipotesis mereka apa. Nah, secara data bisa nggak aku buktiin itu benar? Bisa nggak aku tunjukin yang lain yang kira-kira mereka bisa perhatiin, oh ternyata ada hal lain kok yang bisa menunjukkan hal itu nih dari data, kayak gitu. Secara data tuh kita bisa lihat porsi besar tuh menunjukkan segmen seperti ini gitu. Nah, sampai sekarang tuh aku ngerasa aku bisa bantu di situ. Terus kita juga karena kita punya kemampuan untuk visualisasi yang bagus ya, maksudnya kita bisa nunjukin secara jaringan wajib pajak misalnya untuk pajak itu seperti apa, terus apa yang bisa kita dapat dari situ, insight-nya itu bisa kita support ke decision maker untuk mereka bisa lebih terbuka tentang si data dan bisa adjust keputusannya itu, kebijakan berdasarkan kenyataan yang ada gitu, evidence-nya dari data gitu sih. So far masih supporting untuk bisa jadi data driven organization. Oke. Mbak, nanti kalau misalnya nih di titik optimalnya sebenarnya peran data scientist atau data analis ini bisa sampai seperti apa sih gitu idealnya? Kalau kita ngelihat ya misalnya sekarang ini kan yang benar-benar based on data science tuh lebih banyak di startup ya. Kalau di dunia Kementerian Keuangan lah terutama gitu, memang kita nggak bisa benar-benar fully supported drive mungkin ya, fully drive by data science. Pasti ada porsi bisnisnya yang harus sense bisnisnya. Tapi di situ aku ngelihat ya di masa depan data science atau data analis ini bisa ngebantu banyak banget untuk meningkatkan pelayanan misalnya. Sekarang nih kayak aku ngerasain dia setelah aku analisis orang itu misalnya wajib pajak misalnya. Kita bisa banget ngebantuin mereka untuk lebih patuh kalau mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Secara otomatisnya gimana, mereka bisa tahu laporan apa yang belum mereka laporkan, terus apa mungkin yang belum benar atau gimana, itu bisa kita bantu. Terus secara kebijakan, kita bisa bantu kebijakan nih misalnya supaya jangan saling nge-clash satu sama lain. Atau misalnya kita bantu menunjukkan ada celah kebijakan yang belum dievaluasi misalnya kayak gitu. Jadi peran data scientist idealnya itu menurut aku akan sibuk banget untuk membuat si organisasi ini benar-benar mencapai titik optimalnya gitu. Apapun yang bisa dibantu dari data kita bantu. Orang yang kerja manual kita bantu dengan otomatis. Kita evaluasi semuanya pekerjaan yang masih manual, matching data sebagainya, itu kan ngabisin waktu ya. Itu bisa kita bantu dengan otomatis. Kalau misalnya mau ada policy, kita bantu dengan ada coba simulasi dulu, simulasi 1, 2, sekian gitu, biar mereka bisa lihat gimana impact-nya kalau ada perubahan policy seperti apa gitu. Jadi supporting yang lebih kuat dan liquid mungkin ya, seperti air yang terus berjalan. Kalau misalnya kita mau bikin prediksi atau apa, itu modelnya juga selalu dievaluasi dan semuanya tuh serba updating dan apa ya, cepat gitu loh, dinamis ya, menurut aku gitu sih. Menarik liquid tadi saya tertarik banget dengan kata itu. Oke, Mbak, nih yang gosip terbaru nih. Jadi kan
barusan banget nih booming terkait dengan pernyataan bahwa di Kementerian Keuangan nantinya akan ada jabatan fungsional data scientist. Nah, tanggapan Mbak Indah selaku data analis itu gimana? Aku tunggu banget ya gitu. Ayo Bu Sri, jadikan. Karena setelah aku, apalagi maksudnya dari S1 aku statistik, aku ngambil data science, saya balik ke sini kerjaan alhamdulillah support banget kan, memang terbuka. Dan kita bisa lihat in the future peran data scientist itu bakalan gede banget gitu loh. Kita tahu potensi apa yang bisa kita lakukan. Cuman sekarang ini kan kita masih bangun budaya ya. Kalau menurut aku orang-orang yang memang passion di data science ini kalau memang dijadikan fungsional itu justru lebih baik. Aku setuju banget dan aku bahkan pengen banget untuk tetap bekerja sebagai data science gitu sepanjang usia PNS aku lah misalnya. Karena sayang kalau misalnya aku jadi generalis gitu lah, misalnya aku memegang fungsi lain, belum tentu aku bisa semaksimal apa yang aku lakukan sebagai data science gitu, data scientist gitu. Dan orang-orang yang punya passion yang sama itu kalau bergabung itu insight bisa lebih banyak gitu, pekerjaan bisa lebih banyak yang di produce gitu. Dan sayang aja sih maksudnya dengan hype yang sekarang kalau kita nggak menjadikan momen ini memang untuk meng-create jalur khusus supaya orang bisa berkarya sesuai dengan skillnya dia gitu. Oke. Mbak terima kasih ya ampun, atas jawaban-jawabannya. Sobat Transformasi, kita sudah mendapatkan banyak insight ya dari Mbak Indah. Terima kasih sekali lagi Mbak Indah atas waktu dan insight yang diberikan. Berubah butuh nyali, berubah butuh kita. Kemenq 1. Saya Nur Imroatun Solihat. Dan saya Indah Permatasari. Kami mohon undur diri. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.